Wow, saya sangat diberkati dengan surat edaran dari Bupati Rotendao. Surat edaran yang isinya sangat luar biasa. Dan saya belum pernah ketemu pejabat mengeluarkan surat edaran yang isinya seperti ini. Saya sangat-sangat diberkati. Shalom, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atap. Saya mengucap syukur bahwa kali ini ada kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi saya untuk saya bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Kali ini saudara-saudara saya akan menanggapi salah satu surat edaran dari seorang pejabat yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Rotendao, seorang bupati perempuan. Saya sangat kenal baik dengan bupati ini, dan sejak beliau terpilih jadi bupati, ada KKR pertama yang dilakukan di halaman rumah jabatan Bupati Rotendao, kebaktian kebangunan rohani, dan saya adalah pembicaranya. Pernah juga acara 17 Agustusan begitu. Lalu puncaknya penyerahan hadiah dan lain sebagainya ditutup juga dengan KKR. Dan saya juga yang berkhotbah. Jadi saya melihat bahwa Ibu Bupati ini sejak terpilih, memang beliau sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada pejabat sempurna. Tetapi yang saya lihat dari Ibu Bupati ini, saya juga beberapa kali nginap di rumah jabatan, lalu pelantikan beliau juga, syukurannya saya yang khotbah. Lalu kemarin saya melihat postingan dari saudara-saudara saya dari Rotendao, dan saya melihat ada satu surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Rotendao, dalam hal ini Ibu Bupati Rotendao, dan saya pribadi sangat diberkati, sangat luar biasa. Saya terkagum-kagum sama Tuhan karena sepanjang saya hidup ya, saya pernah baca banyak surat edaran. Tapi kalau surat edaran seperti yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati ini tidak pernah saya ketemu. Saya baru ketemu di Ibu Bupati Rotendao ini, di mana beliau dalam menghadapi situasi dan kondisi bangsa dan negara, di mana pandemi COVID-19 ini semakin merajalela dan memakan banyak korban, saudara-saudara. Beliau dalam surat edarannya itu, dia minta semua orang Rotendao untuk berdoa dan berpuasa, saudara-saudara. Saya teringat seperti Esther ketika dalam pergumulan di mana bangsanya terancam, dia menyerukan untuk berpuasa. Lalu ketika Yunus berkhotbah kepada bangsa Niniwe, dan orang Niniwe dalam hal ini dimulai dari raja, dia mulai menyuruh, meminta supaya seluruh Niniwe berdoa dan berpuasa, dan dampaknya luar biasa. Saya akan membacakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Rotendao tersebut. Berikut adalah surat edarannya. Ya, ini suratnya. Kepada yang terhormat, satu, pemimpin organisasi keagamaan se-Kabupaten Rotendao, dan yang kedua seluruh masyarakat Rotendao di tempat. Kita lanjut. Maklumat untuk berdoa dan berpuasa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mencermati serta menanggapi peningkatan kasus corona virus 2019 atau COVID-19, maka pemerintah Rotendao menyadari bahwa sebagai insan yang beriman, kita semua membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. COVID-19 itu nyata dan bukan hoax. Pemerintah menyadari berbagai keterbatasan dalam menghadapi virus yang telah meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian bangsa dan merenggut jutaan nyawa di berbagai belahan dunia. Kita hanya seperti rumput kering, dan segala kemuliaan kita hanya seperti bunga rumput, namun firman Tuhan tetap untuk selamanya. Oleh karena itu,
melalui surat ini kepada semua pemimpin organisasi keagamaan dan seluruh lapisan masyarakat Rotendao agar selama 1 minggu ini, terhitung mulai hari Rabu 3 Februari sampai dengan Selasa 9 Februari 2021, dimaklumkan untuk berpuasa, berdoa, memohon ampunan dan kemurahan Tuhan atas segala perbuatan yang jahat dan yang menyakiti hatinya. Wow, makanya saya bilang saudara bahwa saya pribadi memang belum pernah ketemu sekali lagi surat edaran seperti ini, saudara-saudara ya. Mari kita lanjut lagi pada bagian selanjutnya, saudara. Ini sangat luar biasa. Ya, selanjutnya dikatakan kiranya Tuhan sang pemilik kehidupan mengasihani dan mengampuni serta mengaruniakan hikmat kepada umatnya untuk dapat melalui setiap tantangan dan kesulitan di masa pandemi ini, baik di Rotendao, juga Provinsi NTT dan Indonesia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tertanda Bupati Rotendao. Luar biasa. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang setelah mendapat surat, melihat postingan surat edaran ini, saya sangat diberkati. Karena saya jujur, saya juga saya ada darah rotenya. Nenek moyang saya dari mama saya itu dari Rote, keluarga Vangidae. Dan kemudian saya juga merupakan mitra dari gereja-gereja di Rote, karena sejak jadi penginjil, pendeta, saya berkhotbah di berbagai tempat di Nusa Tenggara Timur, dan salah satunya adalah Rotendao. Dan sejarah Rotendao ini luar biasa, karena Injil berkembang di NTT itu dimulai dari Rote. Dan sebagai orang berdarah Rote dan juga bermitra dengan gereja-gereja di Rote sekaligus dengan pemerintah di Rote, saya rasa memang karena api Injil dimulai di NTT dari Rotendao, saya pikir memang apa yang Ibu Bupati lakukan ini luar biasa. Dan memang sejauh saya kenal Ibu Bupati hanya ngotot bicara tentang mengandalkan Allah, mengandalkan Allah, mengandalkan Allah, mengandalkan Allah, dan mengandalkan Allah. Sekali lagi, saya tahu tidak ada pejabat sempurna. Saya tahu tidak ada pejabat yang 100% dia sudah sempurna, tidak ada. Ya, tapi justru karena kita tahu kita tidak sempurna, justru karena kita tahu kita tidak sanggup, makanya kita perlu yang pertama bergantung kepada Allah, dan yang kedua saling mendoakan, saling mendukung. Video saya ini tidak ada unsur politik, saya tidak ngerti politik, tapi saya terkagum dengan surat edaran kok isinya suruh berdoa, berpuasa, suruh minta ampun dosa. Karena mungkin ada dosa di dalam kalangan pejabat kah, dosa di dalam kalangan pendeta kah, dosa di kalangan masyarakat kah. Dan itu luar biasa, saudara-saudara. Dan buat semua saudara saya di Rotendao, saya tidak tahu bagaimana respon Anda, sikap Anda, penilaian Anda terhadap Ibu Bupati. Mungkin Anda ada di kelompok-kelompok yang boleh dikatakan Anda tidak pilih beliau, Anda memilih orang lain. Dan yang Anda pilih itu kalah, dan akhirnya Tuhan pilih beliau. Ingat firman Allah berkata di dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun datang peninggian itu. Tuhan adalah hakim yang adil. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saya tidak ada unsur politik apa-apa. Saudara orang Rote yang sudah mendengar khotbah saya, Anda tahu bahwa saya khotbah tidak pernah kompromi. Saya khotbah tidak pernah jaga perasaan orang. Tetapi sudahlah, kita tinggalkan dulu perbedaan politik. Kita tinggalkan dulu negatif thinking, pikiran-pikiran negatif kepada orang. Mari kita lihat surat edaran itu. Saya berharap bahwa saudara-saudara saya di Rotendao, mulai dari pemerintah, rohaniawan, masyarakat, kalau Anda melakukan ini luar biasa. Dan saya juga mau katakan ini sekaligus menjadi teladan bagi pemimpin di NTT, pemimpin di Kota Kupang, pemimpin di kantong-kantong Kristen. Saya pikir ini adalah contoh yang terbaik. Kapan ada edaran dari wali kota, ayo orang Kupang kita berdoa berpuasa,
Kapan ada edaran dari gubernur? Ayo kita berdoa berpuasa. Kami sudah melakukannya. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara pejabat, Anda punya power, Anda punya pengaruh. Kalau Anda bicara orang NTT ikut. Saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong melalui kita kantong-kantong Kristen. Kalau kita sehati sepakat berdoa berpuasa, merendahkan diri, membuang gengsi, membuang kejahatan, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu kita mencari Allah, saudara-saudaraku, maka saya percaya kalau Niniwe Tuhan pulihkan. Kalau orang Yahudi zaman Esther mendapatkan jawaban jalan keluar. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak akan bosan mendengarkan doa kita. Allah tidak akan bosan mendengarkan seruan kita. Terima kasih banyak Ibu Bupati Rotendao. Anda telah menjadi satu alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi teladan bagi pejabat-pejabat yang lain. Saya Pendeta Mel Atok menyerukan ini dengan kasih, dengan penuh hormat kepada semua pejabat yang ada di NTT yang beragama Kristen. Mari kita berdoa buat Indonesia. Mari kita berdoa berpuasa bagi NTT, bagi Kota Kupang. Mungkin Allah yang penuh kasih itu, Dia akan berbelas kasihan dan Dia segera melenyapkan COVID ini, atau memberikan jalan keluar terbaik sehingga Anda dan saya boleh kembali beraktivitas, ekonomi boleh hidup lagi, rohani hidup, pelayanan hidup, pemerintah berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ingat, NTT adalah kota atau provinsi di mana gereja sangat banyak. Artinya kita adalah orang-orang Kristen yang harusnya mencari wajah Allah, mengandalkan Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi di dalam ayatnya yang ke-7 dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo, saya rindu dengar pejabat-pejabat yang lain, bupati-bupati yang lain, Katolik kah, Protestan kah. Ayo, mari kita merendahkan diri. Buang jauh-jauh segala hal yang, sekali lagi, yang bilang kepentingan politik, perbedaan apa, buang. Kita mau berdoa berpuasa. Siapkah Anda? Saya harap video ini sampai kepada semua pejabat. Saya mengasihi Anda, Bapak Ibu pejabat. Kami pendeta ini rohaniawan, ini Tuhan tempatkan untuk kasih ingat saudara-saudara, untuk beri masukan bagi saudara-saudara. Ini cara terbaik untuk kita melihat pemulihan. Bukan gara-gara puasa itu sendiri, bukan. Tapi puasa adalah tindakan merendahkan diri, tindakan memohon ampun dosa, tindakan memohon belas kasihan Allah. Firman Allah berkata, murkanya hanya sesaat, tapi kasihnya selama-lamanya. Mari kita mengemis kepada Dia melalui doa dan puasa kita, dan kiranya Allah melalukan cawan murkanya dalam artian COVID yang sedang berlangsung ini. Saya Pendeta Mel Atok, saya harap video ini sampai kepada pejabat-pejabat. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Bupati Rotendao. Tuhan memberkati pemerintah Rotendao. Satu kabupaten yang tergolong kabupaten kecil, kabupaten baru, tapi pemerintahnya mulai mencari Tuhan. Itu akan menjadikan Rote dahsyat dan luar biasa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya video ini berkenan, dan ingat, saya melakukan ini dengan cinta karena saya merasa memiliki negeri ini. Bapak Ibu ditempatkan sebagai pejabat di negeri ini. Saya ditempatkan sebagai juru bicara Allah di negeri ini. Maka saya bicara dengan kasih. Saya harap ini diresponi juga dengan kasih dan takut akan Allah. Saya Pendeta Mel Atok. Tuhan Yesus memberkati.